Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Marilah kita berdoa, semoga Allah Tuhan yang Maha Mengetahui memberi kita ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan berikanlah kepada kami pemahamannya yang benar. Berikut ini adalah biodata saya sebagai pembicara. Nama Wijaya Kusuma. Lahir di Jakarta tanggal 28 Oktober tahun 70. Mohon doanya tahun ini saya bisa menyelesaikan S3 di kampus UNJ. Ini nomor HP saya 0815 915 5515. Ini adalah materi yang saya bawakan di workshop PGRI Provinsi Bali. Bagaimana kita belajar menulis dan akhirnya menjadi blogger dengan cara menulis online di blog. Materi ini saya bawakan hari Sabtu tanggal 11 April 2020 secara live di aplikasi Webex. Ini keluarga saya, anak saya 2, Intan dan Berlian. Jadi kisah ini saya bagikan pada teman-teman semua bahwa saya pertama kali kuliah perdana sudah dapat materi tentang pembelajaran jarak jauh dari Bapak Laksamana Marsetio. Dan alhamdulillah materi ini sangat bermanfaat pada saat ini kita berada di rumah, bekerja dari rumah. Indonesia adalah negara kepulauan dan internet menjadi salah satu kita untuk berkomunikasi. Nah, ini sering saya katakan bahwa ada 3 cara menjadi kaya di usia muda. Yang pertama, terlahir dari keluarga kaya. Yang kedua, kawin dengan anak orang kaya. Yang ketiga, jadilah orang yang kreatif dan berkarakter. Kuncinya ada 2, yaitu kreativitas dan imajinasi. 2 hal inilah yang harus kita kembangkan, kreativitas dan imajinasi. Dan itu memerlukan sebuah perjuangan. Dan ini saya sampaikan ketika saya menggagas acara Konferensi Nasional Guru Blogger PGRI di Gedung Guru Indonesia. Di sana berkumpul para blogger guru. Nah, ini memang saya mulai kegiatan-kegiatan saya waktu tahun 2005, di mana 2005 itu saya sudah mulai menulis tentang proses pembelajaran internet dalam meningkatkan IMTAK. 2006 saya juga menulis tentang proses pembelajaran berbasis ICT dalam meningkatkan IMTAK secara terpadu. Nah, 2008 saya mulai tertarik untuk menggeluti blog, yaitu bagaimana meningkatkan kreativitas menulis siswa melalui blog di internet. Hasilnya, tulisan-tulisan siswa saya bukukan dalam buku Yuk Kita Ngeblog, dan alhamdulillah dibeli oleh Departemen Pendidikan Kebudayaan dengan jumlah 20 juta rupiah. Nah, inilah yang membuat saya akhirnya fokus di blog, dan alhamdulillah di saat hari guru saya mendapatkan hadiah dari Pusat Bahasa tahun 2009. Blog saya ini wijayalab.wordpress.com. Jadi teman-teman nanti bisa buat blognya di sana. Lalu kemudian saya mulai fokus untuk meneliti tentang efektivitas pemanfaatan blog dalam meningkatkan kreativitas menulis siswa. Hidup ini singkat Bapak dan Ibu, saudara-saudara semua. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan diri dengan baik agar pada saat nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada jejak digital kita di internet yang semuanya baik, sehingga walaupun kita sudah meninggal, kita masih bermanfaat buat orang lain. Nah, ini juga ketika saya jadi juara 2 Guraru Award tahun 2019 bersama Pak Agus juara satunya. Kemudian ada Mbak Astri dari Eser dan Pak Urip juara tahun sebelumnya. Saya dapat laptop baru merek Eser. Lalu terpilih menjadi guru paling ngeblog Kompasiana tahun 2012. Dan alhamdulillah
Setelah itu saya juga dapat hadiah dari Bank Syariah Mandiri Award ya, 10 juta rupiah. Dari situ saya mulai belajar public speaking, pidato, bahwa seorang blogger itu ternyata tidak hanya pintar nulis, tapi dia juga harus mulai pintar bicara di depan umum. Nah, dari situlah saya mulai belajar menjadi YouTuber. Lalu wartawan Kompas datang ke sekolah menceritakan kegiatan-kegiatan saya di sekolah, dan alhamdulillah masuk dalam rubrik sosok di harian Kompas dengan judul Wijaya Kusuma, guru yang suka menulis dan ngeblog. Dari media koran masuk ke media televisi. Semenjak itu banyak televisi yang datang kepada saya untuk meminta saya menjadi narasumber di televisi. Hal ini juga saya sampaikan kepada teman-teman pada saat saya menggagas Konferensi Nasional Guru Blogger PGRI. Di sana saya mengadakan lomba menulis di blog, dan inilah para pemenangnya. Mereka mendapatkan hadiah berangkat ke Jakarta gratis dan penginapannya gratis. Mudah-mudahan tahun ini bisa dapat sponsor lebih banyak sehingga banyak guru blogger dari daerah bisa datang ke Jakarta. Saya belajar banyak dari guru saya waktu SD, namanya Ibu Suti Rohmani Rauf. Beliau adalah penulis buku, dan salah satu buku karyanya adalah Ini Budi, Ini Bapak Budi, ya, Ibu Budi pergi ke pasar. Nah, ini buku beliau ya, yang mungkin angkatan tahun 70 dan 80 pernah menggunakan buku tersebut. Lalu ada pesan bahwa gajah mati meninggalkan gading, blogger mati meninggalkan posting. Hal inilah saya dapatkan dari Ibu Yusnita Febri, juara 3 dalam posting kontes. Walaupun beliau sudah meninggal, blognya tetap ramai. Nah, ini harus kita pelajari sama-sama, bahwa 5K itu sekarang sedang menguasai dunia. Yang diperlukan adalah konten-konten kreatif. Kita semua harus jadi konten kreator, baik dalam bentuk teks, foto, maupun video. Nah, konten-konten kreatif di bidang pendidikan ini masih sangat jarang sekali. Dan kita sebagai guru harus mampu berkolaborasi dan akhirnya terhubung konektivitas. Dan pada akhirnya bisa menuliskan kisah-kisah nyata, kontekstual, yang bisa segera disebarluaskan atau konvergensi. Nah, inilah yang kita lakukan seharusnya ya, dan ini disampaikan oleh Presiden Jokowi pada saat beliau memberikan sambutan di Rebuk Nasional Kemendikbud. Nah, aktivitas pembelajarannya gimana? Nah, aktivitas pembelajaran itu sebenarnya sudah harus dilakukan dari sekarang. Teman-teman guru sudah punya blog di internet, sehingga siswanya bisa mendapatkan materi ya, kemudian diskusi, penugasan dan sebagainya di blog guru. Terjadi connecting and sharing ya, saling terhubung, saling berkomunikasi antara guru dengan siswanya walaupun tidak langsung. Materi video masukin ke YouTube, seperti Paman Apik menjadi YouTuber terkenal di bidang matematika. Lalu guru juga bisa membuat jurnal-jurnal online dari hasil penelitian tindakan kelas, masuk ke Google Books sehingga banyak dibaca orang. Diskusi bisa dilakukan oleh Facebook, Twitter, WA, dan juga Instagram. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu guru sudah punya slide presentasinya jangan hanya disimpan di laptop, tapi di-share ke slideshare.net. Juga dibagikan file-filenya, disimpan di internet. Kalau dulu namanya Digidu, kalau sekarang namanya Google Drive. Nah, dari pendapat siswa SMP saya dapatkan bahwa mereka sangat senang sekali belajar TIK, dan mereka senang menulis di blog. Apalagi sekarang sudah UNBK, otomatis pembelajaran daring sudah harus disiapkan dari sekarang. Saya bertemu Pak Anies Baswedan, waktu itu saya meminta beliau agar mengembalikan mata pelajaran TIK. Dan saya juga bertemu Presiden Jokowi agar akses internet kita di Indonesia
bisa masuk ke sekolah-sekolah, sehingga akses internet cepat bisa kita rasakan bersama. Waktu itu saya juga bicara dengan Pak Yusuf Kala masalah ujian nasional di acara Rossi di Global TV. Lalu saya juga bertemu dengan penasihat presiden waktu itu, Profesor Malik Fajar. Kita bicara tentang TIK bersama teman-teman komunitas guru TIK. Dan kemudian kami juga bertemu dengan Bapak Muhajir Effendi, di mana kami berbicara mengenai pelajaran TIK agar bisa eksis kembali. Semenjak itu saya dan teman-teman berjuang mengadakan kegiatan Olimpiade TIK Nasional di gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan dana mandiri bersama teman-teman semua dari seluruh sekolah. Adapun bidang lomba yang kita adakan adalah membuat game, desain web, menulis kegiatan di blog, robotik, menggambar digital, membuat film pendek, presentasi menarik, mengetik cepat. Nah, sebenarnya ada 4 kekuatan manusia yang harus bisa kita lakukan, yaitu kekuatan pikiran, kekuatan perkataan, kekuatan perasaan, dan kekuatan perbuatan. Hal inilah yang membuat saya menjadi blogger ternama. Dan yang paling penting, pesan Bapak Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasulullah, ikatlah ilmu dengan cara menuliskannya. Jadi kenapa saya pada saat pelatihan guru menulis meminta teman-teman guru untuk membuat resume, supaya apa yang disampaikan oleh narasumber itu bisa dituliskan kembali dan dibaca oleh orang banyak. Ini buku saya, menulis setiap hari dan penting apa yang terjadi, menjadi guru tangguh berarti cahaya, penelitian tindakan kelas. Dan yang penting, saya mengajak Bapak Ibu membaca buku menambah ilmu. Jadi jangan pelit beli buku. Nah, kalau kita punya uang, usahakan dalam sebulan kita beli 1 buku. Nah, ini kisah bagaimana sekolah kami kebakaran tahun 2008. Karena itu saya selalu sekarang menyimpan tulisan-tulisan saya di blog, menulis di blog di wijayalab.wordpress.com. Ini blognya gratis, wijayalab.blogspot.com. Ini sekarang sudah berubah menjadi blog video dan domain wijayalab.com. Nah, ini sudah menjadi blog berbayar. Nah, kita harus fokus bahwa sekarang ada yang perlu diperhatikan, bahwa pengguna internet kebanyakan kaum muda dan kaum hawa atau wanita. Jadi kalau kita bikin tulisan, bikin tren, lebih baik ke arah itu. Semenjak jadi blogger, saya jadi narasum di televisi, dan yang paling berkesan buat saya adalah ketika diskusi masalah TIK. Nah, ini channel YouTube saya belum banyak, doakan bertambah terus setiap harinya. Mohon teman-teman setelah nanti menonton ini klik subscribe ya, supaya jumlah subscribe-nya semakin banyak. Nah, kisah-kisah inspiratif itu banyak sekali nanti Anda tuliskan di blog ya. Anda harus fokus mengerjakannya. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat Anda. Terima kasih. Saya mengajak Anda untuk jadi blogger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.